Ya gimana ya? Eh, Keluarga saya memang keluarga musikal ya. Jadi keluarga itu memang di rumah itu diberi suasana musik. Sama Yan Antono juga keluarga itu diberi nuansa musik oleh orang tua sehingga kita akrab gitu, dengan musik. Ya ditambah lagi ibu saya tuh guru piano dasar. Guru piano dasar. Dan ayah saya juga pemain viol, tapi ya biasa aja lah, bukan prof lah ya. Jadi kenal piano itu ya memang di rumah itu memang sudah ada dan ibu mengajari dasar. Ini apa? Taro. Ingat sekali, Apa? Blueberry Hill. Lu tahu nggak lagu Blueberry Hill? Oh. Itu lagunya Elvis, bukan, lagunya aslinya dari kalau nggak salah ya itu dari Fats Domino. Tapi saya terpengaruh atau boleh dikatakan pengaruh saya untuk memainkan musik itu karena saya mendengar lagu-lagu Elvis Presley. Oh. Itu tahun 50-an ya. 50-an. Iya, itu seangkatan Ken Arok itu. Milih piano karena piano ya pertama karena tadi dari orang tua, kedua ya memang piano itu adalah alat tanda kutip ya terminal. Jadi bisa main bass, bisa apa melodi dan bisa ritme tapi dan di band itu apa namanya piano atau keyboard itu merupakan alat terminal sebagai basic atau blocking dari musik band itu. Berarti istilahnya keseluruhan ada di piano itu ya, Mi? Ya, sebetulnya bukan keseluruhan, apa namanya kiblat lah. Kiblat artinya itu untuk memberikan ya namanya musik itu kan harmoni ya, harmoni. Mana yang keras, mana yang pelan, mana yang bass, mana yang scale, itu dikiblatkan ke situ. Itu pun juga harus dibarengi dengan apa batin, band ya band. Saya dengan band kakak-kakak saya, band keluarga namanya Irama Abadi. Karena saya waktu itu masih berumur 9 ya. 9 tahun. Jadi saya SD kalau waktu zaman itu SR ya, itu sudah dipelajari piano. Oh, berarti umur 9 tahun itu udah megang piano ya? Udah. Wah, bebas ya. Saya main band, akhirnya cerita saya dengan Yan Antono itu hampir sama. Dan saya sama Yan Antono itu satu generasi. Akhirnya kita satu grup di Malang itu satu grup. Apalagi zamannya band bocah itu, zamannya itu band zaman dulu lah. Belum ada bass gitar itu ya. Itu sudah main band ya. Akhirnya kita bisa gabung dengan Yan Antono tahun 68-an kurang lebih 68-69 lah. Itu pertama masuk God Bless ya, Om ya? Hah? Pertama masuk God Bless tahun itu? Oh enggak. God Bless aja berdirinya 73. Nggak percaya. Sama kayak Om. Jadi ya karena Yan Antono akhirnya masuk God Bless itu kan
berapa kali dicoba, ayo masuk ke bus, ya gak percaya dong, gimana sih? Nah, ini canda atau gimana? Tapi sebelum itu, ya, pada waktu God Bless album pertama ya, itu sudah ada proyek Duo Kribo. Oh. Nah, saya berperan di situ. Saya diajak Om Jan Antono, untuk bikin musik sama ilustrasi di Duo Kribo. Nah, saya sudah terlibat lah di situ, sudah terlibat. Akhirnya pada satu waktu God Bless ditinggal sama Yogi karena dia punya proyek Krisya pasti ya. Bisa. Nah terus, kalau tidak salah waktu itu God Bless programnya masih banyak. Nah, kemudian mencari keyboardis. Nah, sementara karena Jan Antono kenal, ya sudah kenal dalam arti bukan saja kenal orang, tapi kenal dengan partnership musik. Ya udahlah, coba dong. Yang jelas aku bilang kalau aku ganti Mas Yogi, aku nggak sanggup. Karena permainannya Mas Yogi adalah sudah memberikan warna ke God Bless dan sudah kontribusi God Bless. Nah, saya sebagai pengganti nggak mungkin menggantikan peranan dia. Tapi karena memang God Bless juga sudah harus on ya. Akhirnya saya bilang, oke lah kalau saya memang harus bergabung, mungkin warnanya beda. Makanya tercetuslah album Cermin gitu. Album Cermin itu. Jadi itu album pertama saya gabung, sekaligus album kedua dari God Bless. Masuk sih enggak, bantu. Oh, Bantu lah. Bangnya juga Sakia. Oh iya, ya karena kita ngikut pasar. Makanya kalau mau yang lain, jangan God Bless. Solo lah. Salah satunya tadi yang Jadi God Bless ini harus diselamatkan ya. Bahwa cirinya itu tuh nggak boleh diganggu. Nah, akhirnya ya siapa yang solo? Saya juga solo, saya akan main Beatles. Ya, itu The Beatles. Itu, tapi apalagi Mas Jan Antono kan memproduseri banyak penyanyi, Nicky Astria, kan, siapa lagi banyak kan, secara solo. Tapi kalau God Bless ya sebuah format yang sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Ya. Nah, kalau yang tadi The Beatles Indonesia itu berarti salah satu proyek seperti yang Dangdut Tarantula itu ya? Bukan. Beatles itu ini aja, hiburan aja, nggak bukan. Jadi saya waktu itu karena God Bless vakum ya, Mas Doni sempat ke Amerika, terus pokoknya vakum. Ya saya belajar entertain. Belajar entertain itu cari yang mudah ya, Nah, akhirnya saya main God Bless gitu. Nah, itu pun pada waktu kita break, rasanya
rasanya tuh kreces. Itu bukan rasa ya, ini menurut saya ya. Itu adalah motivasi dari ya, sebab gini ya. Ini maaf agak menyimpang, agak ya, tapi jangan digembar-gembor. Artinya itu menurut pendapat saya ya. Banyak pemain musik, banyak sekali, pinter-pinter lagi. Tapi ya maaf, nggak semuanya seniman. Nah, sekarang kita ini sudah, boleh dikatakan sudah break kalau nggak salah tahun berapa ya. Kita reuni kembali, bukan reuni ya. Itu ya, artinya break itu bukan break kita bubar, enggak. Ya, break itu suasana yang kita nggak tahu musik kemana gitu loh. Nggak tahu musik, maksudnya musik kemana itu suasana musik Indonesia ini kemana. Waktu itu masih belum rock minded ya, dan belum musical interesting dari anak-anak muda. Nah, terus terang aja, album Cermin yang kedua itu begitu saya masuk gagal total. Karena waktu itu selain pengaruh musik-musik lain, juga tidak ada acceptance itu pengakuan dan interesting dari produser ya, mana yang lebih cepat, dangdut pun ya, pop ya, pada tahun-tahun itu. Nah, kita tetap bertahan. Kayaknya kita ngerok ini emang udah takdir gitu. Gak bisa diapain. Nah, makanya terus Mas Doni bikin lagu musisi menceritakan apapun yang terjadi, kita adalah kita gitu. Makanya itu waktu album itu juga tanda tanya, sebelum kita ini mau komersial atau mau idealis gitu, ya kan? Memang gangguan tuh selalu ada. Kalau komersial itu kita apa nggak lucu gitu kan? Kalau komersial solo aja, tapi God Bless harus diselamatkan. Makanya kita terus bertekad ya, udah God Bless harus idealis. Udah.